dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, tema besar di hari ini adalah asuransi keselamatan. Subtemanya yang pertama tadi pagi, keselamatan bisa hilang. Siang hari ini subtemanya adalah premi keselamatan. Bapak Ibu, saudara sekalian, bicara soal asuransi kita semua mungkin sudah tahu ya. Orang ikut asuransi karena ada jaminan. Asuransi kesehatan karena nanti biaya kesehatannya di-cover. Dibayarin gitu kesehatan. Tapi di sini ada yang mau sakit dibayarin? Biar dibayarin, tetap jangan sakit, saudara. Banyak orang salah pikirannya. Aku sudah punya asuransi, makanya aku makan daging babi banyak banget. Duren segerobak. Loh, biarpun punya asuransi jangan sakit. Mamon itu menipu loh, saudara. Kelihatannya bisa melindungi. Nanti pada waktu sakit, dikasih uang pun belum tentu bisa sembuh. Benar gak? Jangan sakit, saudara. Ya. Asuransi sangat berguna. Tapi bukan berarti kita lalu hidup sembarangan karena ada asuransi. Lagi pula asuransi itu bayar premi. Setiap bulan bayar. Coba aja gak bayar. Nanti kalau sakit dikasih gak? Enggak. Itu melanggar hak. Kewajiban. Melanggar kewajiban. Harus bayar premi tapi gak bayar premi. Ada gak asuransi yang gratis? Bayar, gak ada gratis. Kalau ada kita ke sono semua. Gak ada. Ya, gak ada. Demikian juga apalagi soal keselamatan. Keselamatan dari surga kok ditawarkan gratis selama ini. Gampang gitu. Aku percaya Yesus dengan mulut dibaptis, udah masuk surga. Gampang sekali. Keselamatan murahan itu. Itu keselamatan versi murah. Yang ditawarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Entah dia tidak belajar Alkitab atau dia ngawur. Waduh, ini mencelakakan loh. Ini mencelakakan namanya, menjerumuskan. Karena tidak sesuai Alkitab. Nanti alasannya gampang. Alkitab berkata Pak, keselamatan diberikan cuma-cuma. Iya kamu baca satu ayat, baca berikutnya. Cuma-cuma itu maksudnya Yesus mati di kayu salib. Cuma-cuma. Kita bahkan belum lahir. Tapi akibat dari kematian Tuhan Yesus, kamu semua orang berhutang. Gak pernah dibaca ayat-ayat begituan. Kenapa? Pilih-pilih. Mau gampang. Yang dibaca, kok akan jadi kepala bukan ekor. Kok akan kaya di bumi. Kekayaan orang fasik akan ditransfer ke rekeningmu. Ngawur-ngawur gitu. Ini gereja apa ini kok ngawur gini. Gak ada loh di Alkitab. Di Alkitab ada kekayaan orang fasik akan menjadi milikmu itu untuk Israel. Bukan untuk orang sekarang. Ya, soal asuransi ini harus ditawarkan dengan benar. Harus dibaca Alkitab. Manusia itu diciptakan luar biasa. Untuk apa? Supaya hidup ngaco? Tentu saja tidak. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk kemuliaan Bapa. Untuk kemuliaan Bapa. Kalau orang tidak mengerti, kok Allah kita itu minta disanjung-sanjung gitu ya? Bukan. Allah kita nggak minta disanjung. Tidak perlu sanjungan kita. Dia sudah mulia. Tapi kalau kita menyembah Dia, kita selamat. Ya, ingat baik-baik tuh, kita diciptakan itu untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk kemuliaan kita sendiri. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi
kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Di sisa hariku ini Tuhan, persiapkan aku, didik aku, pukul aku kalau perlu, supaya aku siap pulang ke hadirat-Mu. Jangan sampai disayang-sayang, habis itu masuk neraka. Ya, kita itu harus selalu ingat setiap saat. Sebab banyak sekali suara-suara yang lain daripada Injil. Selama kita hidup, kamu pasti jadi sultan nanti kalau ikut Tuhan Yesus. Banyak yang begitu, yang mulutnya bocor gitu. Bicara sembarangan, gak sesuai Alkitab. Berani manusia lawan Alkitab ya. Heran banget. Ya. Nanti ada lagi yang ngajarin supaya rumahmu terlindungi ya. Kok ketawa Pak? Supaya rumahmu terlindung ya, di pintunya itu garam. Sekalian aja jebakan tikus. Gak baca Alkitab, berani ngomong. Menyesatkan orang itu. Orang buta menuntun orang buta namanya. Makanya saudara kalau dengar firman itu yang benar firmannya. Kalau gak usah didengar. Lebih baik tidak mendengar daripada mendengar yang salah. Yang ideal mendengar yang benar, tentu saja. Hidup ini cuma sekali pertaruhannya, banyak sekali gangguannya, heran. Banyak sekali orang-orang yang tidak takut Tuhan. Modus. Padahal karena Yesus mati di kayu salib, kamu orang berhutang. Coba kita baca kitab Roma. Roma pasal 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang, gak pernah ini dibaca ayat ini. Kita itu berhutang, keselamatan cuma-cuma lagi. Udah masuk gereja, udah dibaptis, udah selamat. Udah punya tiket ke surga. Siapa bilang? Baca Alkitab itu yang lengkap sampai akhir. Ada orang kasih tahu saya, baca Matius Pak. Matius lagi, baca sampai Wahyu. Berani gak kau baca sampai Wahyu? Menerima kenyataan yang tidak sama dengan yang kau ajarkan. Orang yang mengajarkan Injil yang lain, Yesus yang lain, itu dipakai setan loh sebenarnya. Gak berasa tapi. Kasihan. Kenapa bisa dipakai setan? Karena sombong manusianya. Cuma satu yang menjerumuskan manusia itu, kalau sombong. Di depan mata fakta, tetap gak mau. Menolak. Sesungguhnya kamu orang berhutang. Hutang apa? Hutang uang. Bukan. Baca itu. Tetapi bukan kepada daging. Bukan hutangnya kepada daging. Tetapi supaya hidup menurut daging. Bukan. Ayat berikutnya, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika engkau oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kita semua berhutang supaya apa? Supaya kita hidup menurut roh, jangan menurut daging. Sebab kalau menurut daging, kamu binasa. Kalau menurut roh, kamu hidup. Gitu loh maksudnya. Lah kok keselamatan cuma-cuma? Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Gak usah jadi orang baik. Gak usah berusaha hidup kudus. Wah, itu dari setan itu mulutnya. Banyak orang tersinggung di luar sana. Memang iya, kau baca sendiri ayat ini. Orang yang gak benar tuh ciri-cirinya gini, Bapak Ibu.
dikasih satu ayat gitu ya, dia lari ke ayat lain. Dia nggak mempersoalkan kalimat itu. Mestinya kalau orang benar ya, semua ayat diperhatikan, kenapa ada ini, kenapa ada ini. Mesti tahu solusinya apa. Pilih-pilih yang sesuai dengan pikirannya sendiri. Dulu waktu saya SMP saya salah ngerti loh. Diajarinya gitu. Udah Kristen selamat. Udah dibaptis, udah selamat. Udah mengaku Yesus Tuhan dengan mulut, selamat. Waduh. Ini kalau ada agen asuransi yang ngomong begini. Ibu mulai sekarang gak usah bayar premi gak apa-apa. Cilaka itu. Habis, angus semuanya. Pada waktu nanti pas kita butuh gak dikasih udah. Ya. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan. Aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Saudara ya, hidup kita ini mesti terintegrasi. Artinya dalam segala hal setiap waktu harus jadi anak Allah. Jangan kau di gereja anak Allah judulnya. Keluar dari gereja dilepas. Jadi anak, oh yang ngomong situ loh ya. Jadi anak setan katanya. Jangan saudara, label itu melekat. Kitab Wahyu berkata, orang benar itu ada nama sang Bapa di dahinya. Dan nama sang anak. Artinya bukan ditato gitu, bukan. Atau dikasih chip gitu, bukan. Artinya itu pikirannya penuh dengan kehendak Bapa. Kehendak sang anak. Penyembahan ditujukan kepada Bapa dan anak. Itu artinya. Hari gini masih ada yang ngajar vaksin itu udah lewat zamannya masih chip terus ya. Chip 666 katanya. Waduh itu sesat loh itu. Saudara jangan pernah lihat ya. Wah tapi dia pangkatnya ini. Tapi dia pendeta senior. Omong kosong. Biar malaikat turun dari surga. Kalau dia mengajar yang lain. Dia asalnya dari setan saudara. Menyamar aja. Makanya banyak jemaat tertipu. Kenapa? Karena enggak cerdas. Kenapa enggak cerdas? Karena enggak diajarin kebenaran. Diajarinya yang enggak gitu. Kalau kau ikut Tuhan, enggak pernah sakit nanti. Nanti kaya raya. Yang begitu tuh. Nanti enteng jodoh. Apa hubungannya lagi gereja sama enteng jodoh? Ya mungkin sih karena di gereja banyak kenalan kan. Tapi bukan itu maksudnya. Injil dibelok-belokin. Waduh, bayar premi, saudara. Keselamatan itu mahal, bayar harganya. Jangan hidup gampang-gampangan, yang penting ke gereja seminggu sekali. Untung sekarang ada online ya.
Sehingga jarak jauh pun bisa mengikuti secara online. Sehingga banyak sekali yang di ujung bumi sana sedang mendengarkan kita saat yang sama dengan saudara. Bulan Juli kita mau retreat. Awal Juli. Bapak Ibu bisa menabung mulai sekarang. Ikut. Kapasitas cuma 400 orang, nggak lebih. Sudah ada yang daftar. Dari Belgia daftar. Dari mana lagi ya? Dari Surabaya. Dari Jerman kayaknya ada yang mau daftar tuh. Dari mana-mana saudara. Gara-gara online. Tapi kalau saudara nggak ikut juga nggak apa-apa. Kalau ada kesempatan, ada waktu. Dan bisa menabung, ikut. Di retreat itu 2 malam 3 hari kan kita bisa dialog, bisa acaranya santai. Nggak seperti minggu gini kan, kalau minggu kan saya di depan gitu marah-marah gitu. Enggak lah, ngapain marah-marah, nanti tekanan darah tinggi. Tapi beneran tuh, preminya dibilang 0 sama orang-orang. Keselamatan itu mahal. Ada yang ngajarin preminya cuma 10%. Asal bayar persepuluhan selamat. Bohong itu. Biar kau bayar 20%, 30%. Semua milikmu kau kasih ke gereja. Belum tentu kau selamat. Jika tidak memiliki kasih. Gak selamat. Jika Tuhan tidak suka lihat hidupmu. Gak selamat. Ukurannya itu perkenanan Tuhan. Apakah Tuhan berkenan lihat hidup kita atau tidak. Itu ukurannya. Jangan bilang sudah Kristen, sudah selamat. Belum. Jangankan Kristen. Pendeta yang bertobat dulunya. Khotbah kebenaran. Kemudian murtad lagi. Selamat gak kira-kira? Enggak selamat. Nanti dengarkan ibadah yang pertama. Keselamatan itu bisa hilang. Orang sudah menerima karunia Roh Kudus. Sudah dengar firman kebenaran. Murtad lagi dia. Hilang keselamatannya, dihapus sama Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan siapapun. Orang fasik aja Tuhan tidak menginginkan kebinasaannya. Yang diinginkan Tuhan adalah pertobatan orang fasik. Bukan kebinasaan orang fasik, pertobatan. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Jadi kalau ada yang ngajarin Tuhan sebelum dunia ada, sudah menentukan nanti akan lahir si A, si B, si C, binasa, aku binasakan. Jadi orang jahat ya. Teori takdir. Kalau dalam Kristen teori predestinasi. Itu hasil pikiran manusia itu. Itu eisegesis namanya. Alkitab berkata, 2 Petrus 3 ayat 9, jangan ada yang binasa. Alkitab berkata, Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan tidak menginginkan kebinasaan orang fasik, tetapi pertobatan orang fasik. Itu Tuhan ingin kita semua itu selamat. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam dirimu, diingininya dengan cemburu. Harus balik ya, roh itu harus balik ke surga nanti. Jangan roh itu lalu gak balik ke neraka sana. Jangan, Tuhan maunya kita semua selamat. Dari pihak Tuhan cintanya menggebu-gebu, ya rela mati. Dari pihak manusia, masing-masing kita. Bayar premi hutangmu sebelum menutup mata. Sudah bayar hutang belum? Sudah bayar preminya belum? Kalau belum, asuransi itu tidak berlaku. Kalau bayar premi, aku hidup kudus Tuhan. Tak bercacat, tak bercela. Nah, bayar premi. Sebab aku hutang, akan ku bayar hutangku dengan hidup menurut roh. Jangan hidup menurut daging. Clear hutangnya. Dari pihak Tuhan sederhana. Ini hutangmu. Aku mati di kayu salib. Jangan buat dosa lagi. Dalam kalimat sederhana begitu. Tetap berbuat dosa sengaja. Gak ada lagi keselamatan. Hilang, coret. Coret si A itu dari premi. Dari apa? Perjanjian polis. Dari polisnya. Polis keselamatan yang ditandatangani dengan darah Yesus. Coret. Menghina itu namanya. Makanya ya, hari ini kita semua itu beruntung bisa mendengar kebenaran seperti ini. Kalau saudara di gereja dikipas-kipas, biar lemes. Aku diberkati luar biasa.
Gak usah melakukan saudara, semua karena anugerah. Saya perhatikan ya, ada yang ngirimin saya, iseng banyak orang ngirimin saya. Saya play gitu, waduh ini mabok ini orang ini. Bukan lagi khotbah. Iya, saudara itu ya gak usah berusaha. Nanti Tuhan pasti anugerahi, pasti Tuhan berkati. Asal saudara mengaku dengan mulut percaya. Nanti Tuhan secara ajaib saudara, tokomu akan laris. Secara ajaib kau akan jadi bos. Mabok dia. Dunia ini gak seperti itu faktanya. Ya, faktanya gak seperti itu saudara. Nalarnya saja salah. Kalau Tuhan ingin menyelamatkan, pasti selamat orangnya. Tuhan kan maha kuasa. Dia gak baca Alkitab dia. Tuhan memang maha kuasa. Tapi ya tidak sembarangan. Kehendak Tuhan, manusia bertobat. Bukan gini, kehendak Tuhan, nanti aku yang membuat dia bertobat. Kalau gak bertobat, aku sentil dari belakang. Enggak begitu. Bertobat, gak mau. Tunggu tanggal matimu. Itu. Sederhana loh sebenarnya. Ibarat polis asuransi itu sederhana. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Clear polisnya. Barang siapa tidak percaya, dia binasa. Kan gitu kan? Polisnya itu clear. Sanksinya apa? Kebinasaan. Sederhana loh sebenarnya ini semua ya. Makanya lagu ini saya tadi dapat inspirasinya dari kitab Roma itu. Persis isinya kan tentang itu. Ya, saudara ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya sekarang. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anakmu. Saudara, tadi di ibadah pertama, waktu saya naik dari bawah ke sini, lagi di kamar kecil, lagi cuci tangan, dapat satu lagu lagi. Ajaib gak sih? Saya bukan pengarang lagu loh. Bisa dapat satu lagu lagi, set gitu. Begitu dapat satu lagu ya saya gak keluar dulu, saya rekam dulu. Di kamar mandi saya rekam. Nanti kita beresin jadi satu lagu lagi. Gak tahu kenapa jadi begini. Saya percaya begini, kalau kita hidup benar ya, pikirannya lurus, hatinya bersih, nanti akan muncul semua karunia yang diberikan Roh Kudus, muncul. Pasti. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Banyak orang melakukan eisegesis. Ketika membaca Alkitab, dicocok-cocokin dengan maunya. Padahal Alkitab gak ngomong begitu. Yang benar adalah kita baca Alkitab itu apa adanya aja dipercaya. Jangan, enggak ini kayaknya enggak gitu, dirubah-rubah. Jangan saudara. Itu awal kehancuran tuh. Binasa kekal nanti. Udah enggak bayar hutang, firman Tuhan dirubah-rubah lagi. Mengerikan loh dunia ini. Banyak orang itu berani sama Tuhan. Tapi merasa menyembah Tuhan. Padahal berani. Firman dirubah-rubah. Keselamatan itu bisa hilang kalau kita nggak bayar premi. Nggak bayar harganya. Ibrani pasal 6. Ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 6. Ayat 4 sampai 6. Perhatikan baik-baik nih. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Siapa ini? Orang percaya bukan? Jangan-jangan pengkhotbah. Jangan-jangan gembala. Kalimatnya jelas tuh. Ayat 6-nya. Namun yang murtad lagi.
Siapa bilang keselamatan tidak bisa hilang? Orang tidak bayar premi, murtad lagi, bahkan binasa dia. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi dengan sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di depan umum. Di muka umum. Sengaja itu namanya. Makanya firman Tuhan berkata, jika kamu tahu yang baik tapi kamu tidak lakukan, dosamu kekal. Jika kamu sengaja berbuat dosa, dosamu kekal. Tidak ada ampun. Karena sengaja. Kalau nggak sengaja, oke, masih diampuni. Sengaja, nggak ada ampun. Kau pikir keselamatan itu murahan apa? Kau pikir Tuhan bisa ditipu dengan mulutmu itu yang mengaku, aku percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mulut boleh percaya. Perbuatan, faktanya, sebab orang yang percaya itu, perbuatannya akan kelihatan. Nyata, iman itu nyata. Bukan iman itu fantasi atau halusinasi. Iman itu nyata, saudara. Jadi jangan coba-coba menipu Tuhan, tidak bakalan bisa. Ya, tidak bakalan bisa, saudara. Manusia itu suka licik loh. Bukan Tuhan yang ditipu, kadang-kadang dirinya sendiri juga ditipu. Itu orang yang tidak mengerti atau orang yang sombong. Orang yang sombong itu tahu salah tapi nggak mau ngaku salah. Itu sombong itu namanya. Padahal kalau kita ngaku salah enak. Oh iya ya aku salah ya. Ya lain kali aku nggak salah. Enak kan? Kita itu jangan sombong, saudara. Premi, bayar premi. Premi harga sebuah keselamatan. Yesus membayar harganya di kayu salib. Kita bagaimana membayarnya? Pakai kata salib juga sama. Kalau Yesus mati di kayu salib, maka kita harus menyalibkan diri. Bukan secara fisik begitu, bukan. Salibkan manusia lamamu. Kamu jangan jadi manusia lama. Binasa kau nanti. Makanya kalau kita mati bersama Kristus, maka kita juga bangkit bersama Dia. Alkitab jelas banget itu. Sebenarnya ya, polis asuransi dari surga ini sangat jelas. Gak perlu sekolah tinggi-tinggi, bacalah dengan jujur, ya, dengan pikiran dan hati yang bersih, maka kita mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Makanya kalau ada yang menekankan persembahan, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Kalau tiap kali seminggu sekali persembahan, wah, itu bukan dari Tuhan. Saudara bayangkan kalau setiap kali saya khotbah, jangan lupa ya persembahan ya. Nanti kalau pulang itu kotaknya, jangan lupa ya. Nanti kalau Bapak Ibu mau lewat situ, petugas. Gak bisa. Alkitab berkata begini, yang kuingini bukan persembahan. Aku jijik melihat persembahanmu itu. Kenapa? Bukan karena persembahannya salah, bukan. Karena dia mempersembahkan, tapi hidupnya gak benar. Lalu buat apa? Emang Tuhan bisa disogok? Memang dosa bisa di ini, laundering. Kan ada money laundering. Ini sin laundering. Penyucian dosa. Emang bisa Tuhan disogok pakai uang, persepuluhan, terus masuk surga. Udah gitu nyogoknya diminta lagi ya. Balikin 100 kali Tuhan. Pakai dong. Premi itu bayar. Keselamatan itu mahal harganya. Makanya Alkitab berkali-kali berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Kan jelas preminya, polisnya jelas, polis asuransinya. Dibaca itu jelas klausulnya. Klausanya itu jelas. Dan jelas juga sanksinya. Neraka kalau nggak melakukan. Lah kok orang-orang tidak mengerti. Ini benar-benar
menyedihkan sebenarnya. Ya, saudara ya, mulai sekarang hidup kita ini kan nggak tahu sampai kapan. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan mendengar khotbah. Jangan sembarang mengaminkan siapapun di dunia ini. Termasuk saya ngomong jangan sembarangan diaminkan. Periksa lagi di Alkitab. Kalau itu benar, amin. Kalau nggak benar, tidak amin. Ada amin nggak nih? Sudah diperiksa belum di Alkitab? Tapi benar, kalau nggak benar jangan diaminkan, saudara. Ya tapi nggak perlu angkat tangan ya, nanti di gereja ada pengkhotbah, amin. Nggak boleh begitu, nggak boleh, diam aja. Itu dia belum ngerti, gitu aja, ya. Kan sebenarnya tidak ada orang mau masuk neraka, kan nggak ada. Yang ada adalah orang yang tertipu oleh si iblis itu, sehingga ia berpikir benar, padahal salah. Itu pekerjaan iblis itu sebenarnya, bukan pekerjaan roh jahat. Kalau roh jahat itu menyusup kerasukan orangnya. Kalau iblis santai-santai saja. Tangannya bisa melipat. Bisa berdoa juga. Tapi yang diajarkan tidak sesuai Alkitab. Bahaya itu saudara. Bahaya. Makanya yang pertama paling penting itu kita mengerti dengan benar. Mengerti kehendak Bapa di surga. Mengerti kehendak Tuhan Yesus. Ya Bapa, beri aku mengerti kehendak-Mu. Kan mestinya begitu. Dan kalau nggak ngerti buat apa? Makanya nggak pernah kita menekankan persembahan lah apa. Enggak. Mengerti dan berubahlah. Amin semua. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Saudara, beriku mengerti. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Saudara ya, mungkin saudara belum merasa, padahal sudah sering saya khotbahkan. Hidup ini, kita sampai di tahap terakhir nih. Entah saudara muda atau sudah tua, sama aja. Sebenarnya hidup ini tahap terakhir, langkah terakhir. Ibarat pertandingan itu tembakan terakhir, jurus terakhir kita. Bagaimana kita mau hidup? Ini akhir, tahap terakhir kita itu langkahnya seperti apa? Salah langkah atau langkahnya benar? Makanya ini sangat bagus nih kalimat ini. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu ya Bapak. Saudara semua temukan tempat saudara dalam pekerjaan Tuhan. Yang saya maksud pekerjaan Tuhan tidak hanya di gereja. Yang menyenangkan Tuhan. Temukan bagianku apa ya. Untuk orang yang belum tahu ngapa-apain, lakukan, bagikan link kebenaran ke siapa saja yang kita kasihi, kita kenal. Kalah sama agen asuransi. Agen asuransi sudah punya daftar nama-nama. Teman-temannya siapa aja. Iya kan? Bahkan teman-temannya ditanya, lu punya teman siapa lagi? Wah, semua dicatetin rajin banget. Terus mulai di prospek. Sudah punya asuransi? Nah, penting. Nah, itu niat banget loh. Dapatnya apa? Dapatnya uang. Iya kan? Lah kalau kita sebagai anak Allah yang maha tinggi, harus lebih giat dari itu. Temanku bikin daftar apa aja. Temannya temanku ini siapa aja. Terus orang curiga, agen asuransi ya? Jawab, iya betul.
Tapi bukan asuransi jiwa. Bukan asuransi kesehatan. Bukan asuransi kematian. Asuransi apa itu? Asuransi surgawi. Mau masuk surga? Oh gitu. Mau selamat? Preminya berapa? Ada yang nanya kan? 10% ya? Enggak. Preminya apa? Seluruh hidupmu. Oh, bingung orangnya. Seluruh hidup itu apa ya? Makanya dengerin kebenaran. Supaya kita mengerti dengan benar bagaimana mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Kan begitu harusnya ya. Premi asuransi itu penting. Hari ini banyak yang tidak menekankan, bahkan menipu. Preminya 0. Gak usah bayar apa-apa. Salah besar ya. Justru langkah terakhir ini sabotase dari iblis makin kencang. Karena iblis tahu langkah terakhir ini paling penting. Ketika kita masih hidup, disabotase. Gak perlu hidup kudus. Kamu manusia biasa mana bisa hidup kudus. Gak bisa sempurna ngelawan perkataan Tuhan Yesus tuh. Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Terus si iblis berkata, kamu gak bisa sempurna, kamu manusia biasa. Tapi yang ngomong bukan iblis, manusia juga. Yang dipakai iblis. Banyak itu di luar sana begitu. Kalau di sini ditekankan, bayar harga. Temukan tempatmu dalam pekerjaan Tuhan. Minimal bagikan link ini, jangan ditelan sendiri. Kasihan orang banyak. Ditipu oleh dunia ini. Kasihan saudara. Bagikan link-link kemanapun. Yang masih muda, yang punya keahlian, guru tari, guru nyanyi, apalagi suaranya bagus, gabung sama kita. Jadi WL, singer, dan sebagainya. Gabung. Jangan talentamu didiemin aja gak dipersembahkan pada Tuhan. Itu salah loh. Itu salah, kau rugi sendiri nanti. Gabung sama kita. Yang pintar IT apalagi. Gabung. Kita bikin gereja yang luar biasa. Yang menjangkau seluruh dunia. Pakai teknologi. Ya. Saya nggak bisa Pak IT, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya udah nggak apa-apa, doain. Tapi yang diberi banyak, dituntut banyak. Itu sebabnya kalau ada yang kaya, pergunakan kekayaanmu untuk Tuhan. Dukung pekerjaan Tuhan. Didik anakmu sebaik mungkin. Orang tua kasih perhatikan keluarga. Perhatikan juga pekerjaan Tuhan. Kan begitu harusnya ya. Aku gak punya uang, gak apa-apa. Ikut mendoakan, ikut membagi link. Sama, ada banyak. Setiap kita punya bagian. Jangan sampai gak ada bagiannya. Orang yang tidak punya bagian dalam pekerjaan Tuhan ingat ya, bukan di gereja maksudnya. Untuk ikutan. Dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang yang tidak melayani di bumi ini, tidak bakalan melayani di surga, saudara. Melayani bukan di gereja aja loh ya, jangan salah ngerti ya. Artinya dalam hidup kita sehari-hari, sebagai anak berbakti sama orang tuanya, menyenangkan orang tuanya, itu menyenangkan Tuhan. Jadi anak sekali aja nakalnya minta ampun. Sampai tetangga bilang, ini anak siapa ini? Ini bapaknya siapa ini? Bapaknya langsung, bukan anakku. Malu-maluin kan? Jangan saudara, hidup cuma sekali. Bikin bapak kita, itu anakku tuh. Ya yang itu. Gitu. Amin gak nih? Bapak di surga bilang gini, inilah anak-anak yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Mestinya begitu. Barulah kita boleh lega. Sebelum itu jangan lega. Ada orang yang udah banyak yang curiga, gereja dibilang cari duit. Enggak, di sini enggak. Saudara mau ikutan beban gereja ini? Terima kasih. Tidak mau, tidak apa-apa juga. Tapi saudara jangan tidak pernah ikutan. Seandainya tidak percaya gereja ini, ke gereja lain. Tapi jangan pelit terus gak ikutan apa-apa, jangan. Ke gereja lain boleh kok, gak apa-apa. Coba, ada gak yang ngomong begini? Yang banyak ngomong tuh gini, saudara makan di sini, bayarnya di sini. Emangnya warung Padang apa? Aneh. Enak aja.
Ini semua milik Tuhan kok. Enggak gitu saudara. Tapi yang penting gini loh, yang penting kita semua hidupnya Tuhan berkenan. Jadi kalau saudara kasih kemana itu silakan. Tapi Tuhan berkenan. Kalau enggak ada, enggak ngasih, juga Tuhan berkenan. Loh enggak ada kok. Tapi kok banyak, uangnya triliun. Terus ngasih gereja cuma 1 juta. Waduh, itu sama aja kita kasih uang 1.000 rupiah. Enggak ada artinya itu. Ini bukan gede-gedean, bukan. Hati kita harus tulus. Hati kita harus tulus, itu aja sih. Amin gak nih? Tuhan beri aku mengerti kehendak-Mu. Kan begitu ya. Kalau kita mengerti itu selesai hidup kita. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu. Selesaikan sampai akhirnya. Kita tempatnya singer. Wah, singer juga gak harus di sini. Singer di mana aja penyanyi untuk Tuhan. Oh mantap. Jadi gak tergantung di sini. Banyak orang tersandung di gereja itu gara-gara gini, gembalanya salah. Terus tersandung. Suatu hari kalau saya salah ngomong gimana? Saudara tersandung pergi gitu. Marah-marah gitu. Ya gak apa-apa, kalau memang salah, tinggalin aja saya. Kan gitu. Tapi kalau kita benar, yuk kita sama-sama. Itu aja kan enaknya. Kita jadi keluarga besar yuk. Keluarga besar kerajaan surga di bumi. Keluarga besar kerajaan surga di PIK. Ya, gak hanya di PIK. Di mana saja saudara mendengar firman ini. Dan saudara mengaminkan. Hidup sesuai firman yang benar. Saudara adalah keluarga kami. Tuhan Yesus berkata, saudaraku adalah yang melakukan kehendak Bapakku. Biar saudara kandung kalau tidak melakukan kehendak Bapa, dia bukan saudara kita. Artinya nanti di surga nggak ketemu lagi. Ya kalau pas di dunia ya tetap saudara, tetap kita kasih supaya dia bertobat kan. Tapi kalau nggak mau ya sudah, yang penting sudah kita lakukan bagian kita. Preminya sudah kita bayar, premi keselamatan. Apa itu? Jadikan semua bangsa muridku. Jadilah garam dan terang dunia. Jadikan orang berdosa mengenal Kristus melalui hidup kita. Persembahkan apa yang ada padamu. Talenta, kemampuan ini, itu, dan sebagainya. Lupakan proyek pribadi. Ini proyek bersama kita. Keselamatan banyak jiwa. Saudara tahu nggak, ini kan penuh terus gitu ya. Waduh, kalau bikin kebaktian ketiga saya bisa. Tapi kita rencana mau bongkar ini sih. Ini bongkar sedikit-sedikit. Belakang mundur sedikit lah. Kita mau renov berapa bulan ke depan ini. Jadi kalau ada saudara yang terbeban boleh ikut. Yang enggak juga enggak apa-apa. Yang penting saudara berubah. Biar Tuhan berkenan. Itu aja. Ya. Amin ya semua ya. Berbahagialah kalau namamu tercatat di surga. Terdaftar. Kau enggak usah berbahagia. Kita tidak perlu berbahagia. Kalau kita hanya mengalami mujizat tapi namanya tidak terdaftar. Banyak orang kebalik. Yang penting mujizat. Terdaftar enggak namamu? Sebab orang yang mengalami mujizat belum tentu namanya terdaftar di surga. Orang sembuh di KKR. Bagus. Setelah sembuh bertobat. Itu loh maksudnya. Sembuh buat dosa lagi ya binasa. Didikan yang benar itu lewat kebenaran. Bukan lewat mujizat. Mujizat itu hanya tambahan. Hanya tambahan. Ada boleh, enggak boleh. Sebab hidup kita ini sudah mujizat yang besar. Mujizat enggak kalau kita hidup seperti ini? Kalau enggak bersyukur boleh nginep sebentar di ICU. Di ICU orang nafas, ngik, ngik.
Terus pakai apa tuh? Infus itu? Infus apa yang mahal itu ya? Oh, bukan, infusnya apa tuh? Mahal sekali. Satu albumin atau apa ya? Satu itu juta. Ya, udah gitu ada yang pakai ventilator. Selang masuk pakai pompa supaya ini ngembang. Kalau enggak mati. Kita enggak pakai ventilator. Enak banget. Nafas enak banget loh. Coba mulai sekarang belajar mensyukuri apa yang ada pada kita. Nafas enak ya, enggak sesek. Enak itu. Jangankan nafas. Enak ya bisa pipis. Mau dibuat enggak bisa pipis seminggu. Kadang-kadang orang enggak menghargai loh. Pipis dianggap biasa gitu. Udah gitu buru-buru lagi. Oh, dibikin mampet sebentar ntar baru tahu. Kerannya mampet. Kita bisa pipis, bisa ngomong, bisa dengar kebenaran. Ini tak terhingga nilainya. Ini harta yang tak ternilai harganya, saudara. Makanya bayarlah harga. Preminya bayar. Karena Tuhan sudah membayar lunas di kayu salib. Sekarang bagian kita. Kalau Bapak begitu mengasihi kita, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, turun ke bumi, masuk ke rahim Maria, dan oleh Roh Kudus menjadi janin. Lalu sebagai manusia, ia mempertontonkan, mendemonstrasikan teladan manusia, anak Allah. Lah kok manusia yang bukan apa-apa meninggikan diri? Coba apa yang disombongkan? Kan banyak orang sombong. Sombong itu apa untungnya? Saya kadang-kadang bingung lihat orang sombong, ini apa untungnya sih ya? Dia begitu itu. Tuhan bukannya senang malah sebel. Makanya. Udah enggak punya apa-apa, sombong lagi. Heran. Biarpun kita memiliki dunia ini, kalau jiwa kita binasa buat apa? Kata Alkitab kan begitu ya. Makanya orang tuh kelihatan kok saudara. Saudara dengarkan khotbah minggu lalu. Agamawi, kalau sudah di depan merasa lebih. Terus jalannya beda. Kalau ketemu orang beda udah. Waduh, Tuhan Yesus sangat membumi. Down to earth. Ia mendekati orang berdosa. Yang dihindari oleh para agamawan tuh. Yang mendekati orang berdosa. Supaya orang berdosa ini merasakan kasihnya Tuhan. Mestinya kita mendekati orang-orang. Supaya orang-orang merasakan kasihnya Tuhan lewat hidup kita. Yang benar begitu. Jangan banyak berteori di mimbar. Kebanyakan teori. Tapi tidak memberkati. Tidak jadi garam dan terang dunia. Aduh Tuhan. Ini bagaimana ya dunia seperti ini ya. Bapak Ibu kalau mendengar firman yang benar begini ya. Ajak teman-temannya. Ajak saudaranya. Kalau mereka nggak mau ya sudah, yang penting sudah lakukan bagian kita kan. Sebagai agen asuransi kita tawarkan. Ini ya, kamu dengar dulu ini. Kamu berubah sebelum waktunya terlambat. Nggak dimintain apa-apa, jangan khawatir. Nggak bayar apa-apa juga. Yang penting tujuannya kita semua berubah. Kan begitu. Tuhan pasti kirim orang-orang yang mendukung juga, nggak masalah kok. Gak usah minder, wah saya gak bisa dukung Pak secara finansial. Enggak masalah, beneran. Kan kita gak pernah mempermasalahkan hal itu. Tujuan kita cuma satu, supaya kita jadi keluarga Allah sejak di bumi ini. Sejak sekarang, sebab surga dimulai hari ini. Pembangunan karakter anak Allah dimulai hari ini. Berubahlah saudara. Ya, ingat tema utama di siang ini, bayar premi. Premi keselamatan. Jangan dengerin orang yang bilang, keselamatan bukan karena perbuatan baik, bukan hasil usahamu. Itu ayatnya ada, tapi artinya lain tuh. Memang bukan usaha kita, usaha Tuhan. Tapi tugas kita apa? Tanya firman Tuhan. Tugas kita bayar hutang. Apa hutangnya? Hiduplah menurut roh. Jangan hidup menurut daging. Sebab kamu nanti bisa binasa kalau hidup menurut daging. Kan gitu ya. Nanti dibagikan ke banyak teman-teman kebenaran ini. Sehingga mereka sadar bahwa
Tuhan kita itu ingin membentuk kita menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Kita itu seperti itu loh. Seperti tanah liat. Dan Tuhan seperti penjunan. Ia ingin membentuk kita dengan indahnya. Setiap kita beda. Talentanya beda-beda. Tapi semuanya milik Tuhan. Jangan sampai dibentuk jadi bejana gak mau. Rusak. Masalahnya kalau bejana kan benda mati. Kita bukan benda mati. Bisa melawan. Bisa taat, bisa tidak taat. Kita harus menyadari premi asuransi bayar. Asuransi keselamatan dari surga. Tidak bicara uang. Bicara hidup kita, segenap hidup kita. Bayar. Mulai hari ini pikiranmu harus bersih. Hatimu harus bersih. Yang masih muda belajar. Kuliah. Yang gak bisa kuliah, belajar dagang. Yang pinter. Bisnis yang hebat. Yang jujur. Kerja keras. Harus sukses. Cari jodoh yang benar. Yang bisa dibawa ke surga. Hari ini berbakti sama orang tua, anak-anak. Orang tua kasih anak-anakmu. Suami cintai istrimu. Istri-istri cintai suamimu. Meskipun ya begitu modelnya. Gak apa-apa. Gandengan lagi lurus ke depan. Kita belajar sama-sama. Amin ya. Banyak ibu-ibu senyum-senyum. Suami juga senyum-senyum. Siapa artinya ya? Senyumnya penuh arti gitu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Sebenarnya ya, kebenaran itu jauh lebih menarik dari apapun di dunia ini. Jadi kalau orang terpesona dengan seorang motivator, itu nothing, saudara. Sebab tidak menjamin jiwamu selamat. Tapi kalau orang tertangkap oleh kebenaran, wah, itu ibarat kayu yang disulut api, nyala langsung. Berubah, saudara. Saudara berubahlah. Menjadi luar biasa. Aku bukan siapa-siapa Pak, tapi Kau anak Allah. Nanti orang di sekeliling kita akan heran. Dia itu kok berubah total ya sekarang ya. Oleh sebab itu ya, Bapak Ibu ya, saudara, kalau saudara punya anak, baptis saudara. Umur 12 ke atas boleh baptis. Ya, yang mau nikah ikut bimbingan pranikah. Nanti calon pasangannya kita teropong. Kalau nggak cocok nanti kita kasih tahu, nggak cocok. Emang ada pranikah nggak jadi? Ada, siapa bilang? Pranikah berangkat pranikah, habis itu bubar. Ada. Kenapa? Kena teropong dia. Iya beneran. Dulu ada yang begitu tuh. Bimbingan pranikah sama saya. Habis ini gak ada yang mau berbimbingan pranikah sama saya. Sebab gak jadi. Iya. Aduh. Ada pasangan nih. Saya lagi kasih bimbingan pranikah. Berapa pasang gitu. Di atas 5 pasang. Saya tanyain satu persatu. Nanti kalau sudah nikah, siapa manajer keuangannya? Dijawab sebagian. Dia Pak. Yang cowok kasih tahu. Dia Pak, loh kenapa? Saya nggak bisa kelola uang. Oh ya bagus. Ada lagi yang ceweknya nunjuk cowoknya. Dia Pak, loh kok kebalik? Kenapa? Dia pintar mengelola uang. Oh bagus. Ada yang dua-duanya Pak, bagus. Ada satu pasangan. Selama saya bimbingan pranikah, cowoknya gini. Tidur. Saya sampai heran. Apa saya ngomongnya kurang kenceng ya?
Tidur. Tapi begitu giliran dia, siapa yang nanti yang jadi manajer keuangan? Bangun dia, saya. Wah, alamat buruk nih dalam hati saya. Alamat buruk nih. Aduh, sayanya tuh kenceng lagi. Waduh, alamat buruk nih. Tapi kan saya nggak bisa kasih tahu ya. Bukan jodohmu, kan nggak bisa gitu. Ya, saya diam aja, aduh Tuhan, tolong ini, tolong cewek ini, selamatkan dia. Berapa lama kemudian ketemu di mall. Loh, kemana kok ngilang? Kok nggak pemberkatan? Bubar Pak. Syukur saya bilang. Kamu selamat dalam hati saya. Belum mulai aja udah gitu. Masih masa promosi aja saya. Gitu. Loh. Waduh, nanti kalau sudah nggak masa promosi. Kayak apa tuh? Ya, hati-hati. Jangan sering nonton film Korea ya. Itu film itu. Bukan kenyataan itu. Kenyataannya beda. Cowok pada kasar. Hati-hati. Bawa sini. Diamplas dulu biar halus. Mulutnya diamplas dulu. Tiap minggu diamplas, saudara. Ajari dia mendengar suara Tuhan. Ajari dia mendengar kebenaran. Lalu lihat responnya. Kalau responnya, nah udah coret. Ganti. Responnya nggak bagus, coret. Responnya bagus, ntar dulu ini promosi. Hati-hati. Kasih masalah. Suruh pelayanan. Ngamuk-ngamuk gak dia? Ngamuk-ngamuk, coret. Jangan takut. Kebenaran ya kebenaran. Masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Ya, mari kita bayar premi. Tuhan sudah membayar semuanya. Sekarang giliran kita membayar preminya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan banyak aneh-aneh, saudara. Hidup cuma satu kali. Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ku rindu selalu mendengar. Selalu mendengar suaramu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka. Agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu mendengar suara-Mu Tuhan. Roh Kudus berikan hati peka. Agar ku pahami kehendak-Mu dan turuti rencana-Mu. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Aku sebagai tanah liat Tuhan. Mari semua saya undang untuk bangkit berdiri. Tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan. Ku berjalan di jalan-Mu. Ku berjalan di jalan-Mu. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman Tuhan di siang hari ini. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini.
Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu. Terima kasih untuk jemaatmu di tempat ini maupun dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk kesempatan. Selamat Tuhan. Kami mau bayar premi sampai kami mati. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mohon curahkan berkat-Mu atas kami. Kami sambut segala berkat. Baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat, marifat, cerdas, mengerti kehendak Tuhan. Turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.